Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hamdaini dengan NIM 2023143633 dari kelas 2Q dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, mari kita masuk ke materinya. Baik, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Modernisasi merupakan proses perubahan yang membawa transformasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi umat Islam, modernisasi menghadirkan tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan pemeliharaan nilai-nilai agama. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim, Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi dinamika yang kompleks dalam upaya menyeimbangkan kedua aspek ini. Baik, pada presentasi ini kita ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menghadapi modernisasi. 2. Bagaimana sikap umat Islam terhadap tantangan-tantangan modernisasi. 3. Bagaimana Islam dapat mempertahankan nilai-nilainya dalam era modern. 4. Apa peran lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Adapun tujuan. 1. Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menghadapi modernisasi. 2. Menjelaskan sikap umat Islam terhadap tantangan-tantangan modernisasi. 3. Menguraikan strategi mempertahankan nilai-nilai Islam dalam era modern. 4. Mengetahui peran lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Baik, kita masuk ke bab 2, pembahasan. Tantangan yang dihadapi umat Islam dalam proses modernisasi. Yang pertama adalah tantangan nilai dan identitas. Modernisasi sering membawa nilai-nilai baru seperti materialisme, individualisme, dan sekularisme yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Nilai-nilai ini dapat mengikis nilai-nilai spiritual dan komunitas yang dijunjung tinggi oleh Islam. Yang kedua adalah teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi memberikan tantangan tersendiri bagi umat Islam. Media sosial dan internet misalnya dapat menjadi saluran penyebaran informasi yang bermanfaat, tetapi juga bisa menjadi medium penyebaran hoax dan konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya adalah pendidikan. Sistem pendidikan modern sering mengadopsi kurikulum sekuler yang tidak selalu selaras dengan pendidikan agama Islam, menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Selanjutnya, yaitu sikap umat Islam terhadap tantangan modernisasi. Ada 3 sikap yang menghinggapi umat Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Yang pertama adalah menerima tanpa ada kritisme. Karena apapun yang berasal dari Barat adalah sebuah kebaikan, sehingga orang-orang yang bersikap seperti ini beranggapan Barat identik dengan kemajuan dan kehebatan. Selanjutnya adalah yang menolak sepenuhnya. Orang-orang dengan sikap ini beranggapan semua yang berasal dari Barat harus ditolak dan disingkirkan. Dan yang ketiga adalah yang menerima dengan sikap kritis. Mereka dengan sikap ini akan menerima budaya positif dan membuang budaya negatif. Selanjutnya adalah strategi mempertahankan nilai-nilai Islam dalam era modern. Pertama adalah peningkatan literasi agama. Memperkuat literasi agama di kalangan umat Islam melalui pendidikan formal dan non-formal. Literasi agama yang kuat akan membantu umat Islam menghadapi tantangan modernisasi dengan bijaksana. Yang kedua adalah peran ulama dan cendekiawan Muslim. Ulama dan cendekiawan Muslim memiliki peran penting dalam memberikan panduan
dan fatwa yang relevan dengan tantangan zaman modern. Mereka harus mampu menjawab isu-isu kontemporer dengan tetap berpegang pada ajaran Islam. 3. Membangun komunitas Islami yang kuat. 3. Membangun komunitas Islami yang kuat. 3. Membangun komunitas Islami yang kuat. Membentuk dan memperkuat komunitas Islami yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas yang kuat akan membantu individu untuk tetap teguh pada ajaran Islam di tengah tantangan modernisasi. Selanjutnya, peran lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. 1. Kurikulum integratif. Lembaga pendidikan Islam harus mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan ajaran Islam, sehingga lulusan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kuat. 2. Pengembangan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan Islam perlu meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, agar mereka dapat mengajarkan materi modern dengan pendekatan Islami. 3. Fasilitas teknologi modern. Memanfaatkan teknologi modern dalam proses pembelajaran seperti e-learning untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pendidikan Islam. Selanjutnya adalah bab 3, penutup. Kesimpulan, Islam menghadapi berbagai tantangan dalam era modernisasi, mulai dari perubahan nilai dan identitas, teknologi dan informasi, hingga sistem pendidikan. Umat Islam perlu mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan aspek-aspek modernisasi. Pendidikan Islam memegang peranan kunci dalam menjawab tantangan-tantangan ini dengan membentuk kurikulum yang integratif dan memanfaatkan teknologi modern. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.